Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ITers, kali ini kita akan mempelajari tentang kombinatorial. Oke. Kombinatorial itu adalah cabang ilmu matematika di mana untuk menghitung jumlah dari cara penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi, jadi menghitung satu-satu semua kemungkinan susunannya. Nah, kombinatorial itu didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu eksperimen atau percobaan. Oke. Misalnya, ketika kita mau melakukan login ke salah satu tempat gitu ya, lalu tentunya kita akan memasukkan username dan ada passwordnya. Jadi pada saat kita mau login ke suatu sistem, misalnya sistem informasi akademik UIK, kita akan memasukkan username dan juga password. Tentunya misalnya ditentukan itu untuk membuat passwordnya karakter maksimal adalah 8 panjang karakternya, kemudian mengharuskan ada angka, lalu huruf kapital, dan ada misalnya tanda bintang. Nah, berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Tentunya kalau kita mengenumerasi satu-satu sangat banyak kan, bisa juga kita menuliskan dengan banyak kemungkinan tentunya. Nah, solusinya adalah ketika kita tidak perlu mengenumerasi satu-satu, yaitu dengan kombinatorial. Pada sebelum kita masuk ke peluang, ada dua kaidah dasar perhitungan yang harus kita ketahui dasarnya. Yang pertama itu adalah kaidah perkalian dan yang kedua itu adalah kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian itu adalah misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Kemudian percobaan kedua kan nanti akan mempunyai hasil, yaitu Q hasil percobaan. Nah, maka bila percobaan 1 dan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q kemungkinan jawabannya. Jadi percobaan 1 itu misalnya P hasil, percobaan 2 juga Q hasil, maka nanti akan dapat P dikali Q. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Misalnya Saiful ingin pergi ke kampus. Di dalam lemarinya ada pakaian, yaitu t-shirt ya berwarna merah, biru dan hijau, serta ada celana hitam dan coklat. Oke. Nah, berapa banyak pilihan bagi Saiful untuk memilih satu baju dan satu celana di dalam lemari? Oke, berarti ini ya, berarti satu baju dan satu celana. Sehingga kalau kita pasangkan, kemungkinan Saiful akan memakai baju merah, celana hitam, baju biru, celana hitam, baju hijau, celana hitam. Kemungkinan selanjutnya adalah yang keempat, Saiful bisa memakai t-shirt t-shirt merah, celana coklat, t-shirt biru, celana coklat, dan t-shirt hijau, celana coklat. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tadi hitung satu-satu pilihannya, kita cocokkan gitu ya antara baju sama celana, maka akan terdapat 6 pilihan atau 6 cara. Ini kalau misalnya t-shirt dan celananya dalam jumlah yang sedikit ya, masih bisa kita mengenumerasinya satu-satu. Tapi kalau dalam keadaan banyak, tinggal kita hitung aja berapa banyak cara untuk menggunakan t-shirtnya. Oh, ada 3 kan, tadi ada pilihannya merah, biru, dan hijau. Lalu
untuk menggunakan untuk memilih celana itu adalah dua cara, hitam dan coklat, sehingga 3 baju dikali 2 celana itu adalah sebanyak 6. Jadi ada 6. Nah, kuncinya di sini 1 baju dan celana ya, berarti dia kata kuncinya di kata dan. Selanjutnya misalnya adalah himpunan mahasiswa teknik informatika hendak memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil itu dari wanita. Yang pria akan sehingga nanti akan dipilih mereka sebagai yang satu ketua dan satu lagi adalah sekretaris, di mana jumlah pria itu sebanyak 4 orang dan jumlah wanita sebanyak 3 orang. Jadi kandidatnya itu adalah 4 pria dan 3 kandidat dari wanita. Berapa banyak jumlah cara untuk menentukan ketua dan sekretaris? Sehingga kita bisa langsung aja, oh laki-laki tadi kan ada 4 orang dengan 4 cara, tentunya wanita tadi ada 3, maka 4 dikali 3 sama dengan 12, sehingga jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih tadi itu adalah sebanyak 12. Lalu selanjutnya bagaimana kaidah penjumlahan? Kalau bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian pada percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, jadi percobaan 1 atau percobaan 2, maka kita akan ada terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaannya. Nah, contohnya misalnya dengan contoh yang sama, Saiful tadi punya 3 t-shirt dengan warna yang berbeda, merah, biru, dan hijau, dan juga celana panjang hitam coklat. Namun sekarang pertanyaannya berubah, berapa banyak Saiful memilih satu dari pakaian di dalam lemarinya? Jadi bisa t-shirt, bisa juga celana. Nah, sehingga bisa t-shirt atau celana, kan hanya satu pilihannya, sehingga di celana tadi terdapat 2, lalu baju terdapat 3. Ini kebalik ya, jadi harusnya 3 t-shirt, jadi 3 baju dan 2 celana, sehingga jumlahnya ada 5. Nah, itu adalah perbedaan antara kaidah dasar menghitung dengan peraturan perkalian dan penjumlahan. Oke, misalnya lagi, berapa banyak jumlah kata 4 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D jika tidak ada huruf yang berulang? Oke, sekarang jika tidak ada huruf yang berulang, maka dari 4 huruf ini akan dibuat 4 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D. Kemungkinannya ada berapa? Kalau kita tuliskan berarti ada A, B, C, D, di mana tidak boleh ada perulangan di dalam kata. Kemungkinan kedua bisa jadi apa aja? A, C, B, D. Kemungkinan lagi ada A, D, B, C, dan seterusnya. Kalau kita mengenumerasi satu-satu, nah kita bisa tinggal melakukan dengan kaidah tadi, kaidah perhitungan dan penjumlahan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada 4 huruf ya, A, B, C, D. Kemudian dari 4 huruf itu akan ada 4 huruf lagi yang dibuat. Kemungkinannya tuh berapa banyak sih susunannya gitu ya.
yang dapat dibentuk dari 4 huruf A, B, C, D. Tinggal kita lihat yang pertama, kalau kita mau tuliskan di sini yang pertama hurufnya, maka ada 4 kemungkinan kan, ada 4 kemungkinan, bisa aja huruf A, bisa B, bisa C, dan bisa juga huruf D. Maka itu ada 4 cara. Lalu kalau sudah 1 huruf digunakan, misalnya ada huruf A sudah digunakan, maka tersisa tinggal 3 huruf lagi kan, maka 3 cara dikali 3. Sudah ada 2 huruf, karena ini tidak boleh berulang ya. Kalau misalnya udah terpakai A, B, maka kemungkinan masih ada 2 cara lagi nih, 2 huruf C dan D. Nah, kalau sudah 3 huruf digunakan dari 4 huruf, berarti tinggal sisa 1. Maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, sehingga akan ada 24 cara. Oke, selanjutnya kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah jumlah urutan berbeda dari penyusunan objek-objek dari suatu himpunan di mana urutan objek tersebut diperhatikan. Artinya, perubahan urutan akan menghasilkan permutasi yang berbeda. Contohnya gini, A, B itu tidak sama dengan BA, gitu ya. Jadi AB itu tidak sama dengan BA urutannya. Nah, ini maksudnya adalah urutan diperhatikan. Jadi rumusnya adalah P itu adalah permutasi, N itu adalah jumlah keseluruhan, dan K itu adalah objek yang dipilih. Rumus permutasi di mana ini untuk permutasi tanpa pengulangan. Rumusnya adalah N dikurang K faktorial dibagi dengan N faktorial. Ini adalah rumus untuk permutasi tanpa pengulangan. Kita lihat ke contoh. Kalau misalnya kita punya 3 huruf A, B, C, berapa banyak cara untuk menyusun 2 huruf dari 3 huruf tersebut? Oke, kita punya 3 huruf A, B, C, mau diambil 2 huruf, sehingga kemungkinannya kan apa aja? Bisa saja kita menuliskan A, B, lalu apa? A, C, kemudian selanjutnya B, A, B, C, C, A, lalu C, C, B. Nah, ingat ini tanpa pengulangan, sehingga kita akan dapat menjadi 4 ada 5, sehingga ada 5 cara untuk menyusun 2 huruf dari 3 huruf. Bukan 5, maaf, ada 6 cara. Nah, kalau ini kita lakukan dengan mengenumerasi satu-satu, kita bisa langsung menghitungnya, yaitu dengan memasukkan ke dalam rumus permutasi tadi. Jumlah seluruh huruf kan ada 3, lalu dari 3 huruf digunakan 2 huruf, sehingga N-nya 3, K-nya adalah 2, sehingga 3 faktorial dibagi dengan N dikurang K, berarti 3 dikurang 2 faktorial, sehingga mendapatkan hasilnya adalah 6. Masih ingat kan, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, ini adalah sebanyak 6. Oke, kalau tadi adalah contoh dengan tanpa pengulangan, sekarang contoh dengan pengulangan. Maksud pengulangan itu gimana? Misalnya tadi kita punya hurufnya tadi ada 3 ya, A, B, C. Nah, kalau dengan pengulangan artinya kita boleh kan diambil 2 huruf ya dari 3 huruf tadi disusunnya. Jadi kalau kita sudah menuliskan A, itu kita boleh menulis lagi, mengambil lagi huruf yang sama yaitu A, gitu ya. Jadi ini adalah maksudnya dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan adalah kalau sudah ada A, maka A tidak boleh lagi pada susunan yang kedua. Oke, balik lagi ke sini tadi, berarti akan ada berapa macam? Berarti kita tambahkan aja kan yang tadi ya. Ada AB, AC, BA, BC. Berarti kalau ada yang diulang berarti nambah AA, BB, dan CC, sehingga jumlahnya adalah 9. Kita tidak perlu mengenumerasi satu-satu,
kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, sehingga nanti mendapatkan dari ini ya, N itu adalah jumlah keseluruhan huruf dari 3, yang dipilih adalah 2, maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke. Selanjutnya, kalau ada permutasi maka ada yang namanya kombinasi. Nah, kombinasi R elemen dari N elemen dan jumlah pemilihan yang tidak terurut K elemen yang diambil dari N buah elemen. Maksudnya apa? Jadi inti dari dikombinasi itu adalah urutan tidak diperhatikan. Kalau tadi saya contohkan ya, ada A, B, B, A. Nah, kalau dipermutasikan dia berbeda. Namun untuk kalau dipermutasi itu berbeda. Kalau dikombinasi AB yaitu sama saja dengan BA, gitu ya, tidak diperhatikan, sama saja, sehingga ini menjadi 1 gitunya ya, bukan 2. Jadi kita boleh tulis AB, BA itu cukup 1 sekali aja karena sama aja, urutan tidak diperhatikan. Jadi rumusnya itu adalah C itu combinationnya N, K, N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang K faktorial, dimana ini adalah kombinasi tanpa pengulangan. Bagaimana dengan pengulangan? Tinggal kita buat rumusnya menjadi N plus R dikurang 1 terus N min 1. Ini untuk pengulangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Misalnya tadi kita ada 3 huruf, diambil 2 huruf tadi kan ya, berarti kan tadi ada A, B, B, A, C, A, B, B, A, C, C, A, kemudian B, C, C, B. Nah, A, B, B, A, dimana tadi kombinasi kan tidak diperhatikan kan urutannya, berarti ini jumlahnya 1, min 1, dan 1. Maka akan terdapat 3 untuk apa? 3 maka terdapat 3 ya caranya untuk menyusun dari 3 huruf menjadi 2 huruf. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, kan jumlah hurufnya ada 3, lalu diambil 2. Nah, ingat tanpa urutan diperhatikan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus N faktorial, jumlahnya ada 3, lalu dibagi dengan N. R itu berapa banyak yang dipilih ya? 2, berarti 3 faktorial, terus N-nya 2 faktorial, 3 dikurang 2. Maka 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1, 3 kurang 2 kan 1 ya, 1 faktorial, ya, berarti ada 3. Itu ya. Lalu yang terakhir ya, dengan pengulangan. Kalau dengan pengulangan berarti tadi kan ada AB itu kan sama dengan BA ya, jadi dihitungnya 1, AC sama dengan CA, BC itu sama dengan CB. Kalau boleh pengulangan berarti akan ada nambah AA, BB, dan CC. Ini ya, artinya akan ada 6 cara menyusun 2 huruf dari 3 huruf. Nah, ini kalau misalnya hurufnya sedikit, hanya 3. Bagaimana misalnya hurufnya 300? Tidak membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang lama untuk menghitung, mengenumerasi satu-satu. Nah, sehingga kita gunakan rumusnya, rumus untuk kombinasi dengan pengulangan, di mana N-nya tadi jumlah huruf 3, lalu R itu yang huruf diambilnya berarti mau disusun dari 3 jadi 2, berarti ditambah R-nya adalah 2, jadi 2 dikurang 1. Oke, terus kemudian koma 3 dikurang 1 N kan. Lalu dapatlah ini ya C42, jadi 2 kurang
Oke. Jadi N-nya tadi 3 ya, kemudian R-nya itu adalah 2, berarti 3 tambah 2, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi nanti berarti 42 ini adalah maksudnya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Jadi tinggal 4 kali 3 kali 2 dibagi ini ya, 2 oke, ini 2, maka terdapat 6 cara untuk penyusunan dengan kombinasi di mana boleh ada pengulangan. Itu ya, itu saja untuk pertemuan kali ini tentang kaidah perhitungan kombinatorialnya tadi ya, mulai dari penyebelahan, kaidah kemudian perkalian, lalu permutasi dan kombinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.